Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mela Sofia Lestari. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang filsafat periode awal Islam. Bagaimana filsafat lahir, siapa tokoh-tokoh besarnya, dan bagaimana pemikiran mereka dalam membentuk peradaban Islam yang maju dan rasional. Yuk kita mulai. Filsafat dalam Islam muncul dari interaksi antara tradisi keilmuan Arab Islam dan warisan pemikiran Yunani, Persia, serta India. Tujuannya adalah memahami wahyu secara mendalam dengan menggunakan akal sebagai alat berpikir. Puncak perkembangan filsafat Islam terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu saat Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Bait Al-Hikmah di Baghdad. Bait Al-Hikmah menjadi pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia Islam pada masanya. Awal munculnya filsafat Islam yaitu melalui penerjemahan karya para filsuf Yunani. Ilmuwan Muslim mulai berdialog dengan pemikiran klasik. Namun, mereka tidak sekedar meniru, melainkan menyelaraskan gagasan itu dengan nilai-nilai tauhid. Dalam pandangan Islam, filsafat adalah upaya manusia menjelaskan kebenaran Allah secara rasional. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 269 yang artinya Allah menganugerahkan hikmah pada siapa yang Dia kehendaki. Tokoh-tokoh filsafat periode awal Islam. Tokoh pertama adalah Al-Kindi, filsuf Arab pertama dalam sejarah Islam. Al-Kindi menegaskan bahwa agama dan filsafat tidak bertentangan karena keduanya sama-sama mencari kebenaran dari Tuhan. Al-Kindi menolak pandangan Aristoteles tentang keabadian alam. Baginya, alam adalah ciptaan Allah dari tiada dan akan berakhir menjadi tiada pula. Dan hal ini disebut sebagai konsep creation ex nihilo. Tokoh kedua adalah Al-Farabi. Beliau dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Al-Farabi mengembangkan konsep Al-Madinah Al-Fadilah atau disebut sebagai kota utama, yakni masyarakat ideal yang dipimpin oleh orang bijak. Al-Farabi juga memperkenalkan teori emanasi, bahwa seluruh wujud alam semesta berasal dari Tuhan melalui pancaran akal-akal bertingkat. Akal, etika, dan spiritualitas harus berjalan dengan seimbang agar manusia mencapai kesempurnaan. Tokoh ketiga adalah Ibnu Sina atau dikenal dengan Avicenna, seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter besar. Ibnu Sina menyatukan akal dan wahyu melalui konsep wajib al-wujud, bahwa Tuhan adalah wujud yang niscaya, sumber dari segala yang ada. Karya terkenalnya adalah Al-Qanun fi Al-Tibb, menjadi buku teks kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Dalam diri Ibnu Sina tercermin harmoni antara ilmu, iman, dan akal sehat. Dari ketiga tokoh ini kita belajar bahwa filsafat Islam bukan sekedar meniru Yunani, namun menciptakan sintesis baru yang berakar pada nilai tauhid. Filsafat Islam menegaskan keseimbangan antara akal dan wahyu, antara ilmu dan iman. Inilah warisan besar peradaban Islam, berpikir rasional tanpa kehilangan spiritualitas. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Semoga menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap ilmu pengetahuan dalam Islam. Al-birru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.